Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Pangestu dari kelompok RL28. Pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum rangkaian listrik tentang rangkaian resonansi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prosedur percobaan, sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian resonansi. Nah, rangkaian resonansi itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian resonansi seri dan rangkaian resonansi paralel. Nah, dalam rangkaian resonansi seri terdapat titik frekuensi di mana reaktansi induktif induktor menjadi sama nilainya dengan reaktansi kapasitif resistor. Dengan kata lain, XL sama dengan XC. Titik di mana hal ini terjadi disebut titik frekuensi resonansi dari rangkaian. Dan ketika kami menganalisis rangkaian resonansi seri, frekuensi resonansi ini menghasilkan resonansi seri. Rangkaian resonansi seri merupakan salah satu rangkaian terpenting yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pada filter listrik AC, filter kebisingan, dan juga di rangkaian penyentelan radio dan televisi. Dan televisi menghasilkan rangkaian penyentelan yang sangat selektif untuk menerima saluran frekuensi yang berbeda. Sebuah rangkaian resonansi paralel menyimpan energi rangkaian di medan magnet dari induktor dan medan listrik dari kapasitor. Energi ini terus-menerus dipindahkan bolak-balik antara induktor dan kapasitor, yang menghasilkan arus nol dan energi ditarik dari suplai. Hal ini karena sesuai nilai-nilai sesaat dari IL dan IC akan selalu sama dan berlawanan, dan karena arus yang ditarik dari suplai adalah penjumlahan vektor dari dua arus ini dan arus yang mengalir di IR. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan. Ya, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama kita lakukan yang rangkaian resonansi seri terlebih dahulu. Nah, rangkaian yang diperlukan yaitu ada function generator. Suka ngebug ya kadang aplikasinya. Function generator, resistor, induktor, dan kapasitor. Dan kita juga perlu yang namanya voltmeter untuk mengukur besar tegangan dari masing-masing komponen. Untuk resistor kita pakai senilai 1,5 kilo ohm. Dan untuk induktor, kalau pada modul itu sebesar 1000 lilitan. Nah, kalau diubah berarti menjadi 27 milihenry. Dan untuk kapasitor kita pakai 100 nanofarad. Function generatornya jangan lupa kita atur. Kita pakai tegangan sebesar 1,5 volt. Dan langsung saja kita susun rangkaiannya. Salah.
Ini kita sambung ke sini buat untuk mengukur tegangan di resistor. Jadi bilang gini ya. Ini juga sambung ke sini. Ini sambungin ke sini. Kita gedein biar enak. Kok nggak mau ya? Nah, satu lagi di sini. Setelah itu kita nyalakan aplikasinya. Ini ada tombol di sini. Nah, sebelum kita nyalakan, kita atur dulu frekuensinya. Kita menggunakan frekuensi dari 500 Hz sampai dengan 5000 Hz. Jaraknya itu 500 jadi beda tiap 500. Jadi percobaan pertama kita pakai yang 500 Hz dulu. Nah, karena di sini maksimalnya cuma sampai 999 Hz, maka ini kita ubah ke kilohertz biar bisa sampai ribuan. Nah, berarti kalau 500 Hz di sini kita pakai 0,5. Nah, 0,5 dengan tegangan 1,5 volt. Kita nyalakan. Dan jangan lupa ininya diubah ke AC. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, didapat nilai seperti gambar pada layar ini. Nah, untuk menampilkan gambar sinusoidal, untuk menampilkan grafik apakah ini pas atau tidak, kita perlukan yang namanya osiloskop. Lalu kita susun osiloskopnya. Ya, nah setelah kita menyusun osiloskopnya, didapat nih rangkaian dan grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk frekuensi 5 kHz. Dan sekarang kita ganti ke frekuensi yang 1 kHz atau 1000 Hz dan menghasilkan nih nilai resonansinya kayak gini dan menghasilkan tegangan di masing-masing komponen kayak ini. Untuk di resistor 1,5 kilo ohm menghasilkan 535 mV atau kalau di convert ke volt jadi 0,54 atau 0,53. Nah, untuk di induktor 27 mH dapat tegangan 903 mV atau kalau kita ubah ke volt jadi 0,9 volt. Dan untuk di kapasitor dengan nilai 100 nanofarad dapatkan nilai 759 mV atau 0,76 volt. Selanjutnya kita ganti lagi rangkaiannya frekuensinya ke 1,5. Nah, untuk frekuensi 1,5 kHz dia resonansinya gelombangnya semakin cepat. Coba kita terus. Nah, kayak gini. Dia gelombangnya
semakin cepat bergeraknya dan menghasilkan nilai tegangan sebesar 0,58 volt untuk di resistor, 0,96 untuk di induktor, dan 0,7 volt untuk di kapasitor. Selanjutnya kita ganti lagi ke 2 kHz. Untuk 2 kHz dia juga pergerakan gelombangnya semakin cepat dan menghasilkan tegangannya di resistor sebesar 0,62 volt, untuk di induktor sebesar 1,03 volt, dan untuk di kapasitor sebesar 0,64 volt. Selanjutnya kita ganti lagi ke 2,5. Nah, untuk 2,5 ini pergerakannya semakin cepat lagi nih, beda dari yang tadi. Dan untuk tegangan di masing-masing komponen, untuk di resistor itu 0,65 volt, untuk di induktor 1,09 volt, dan untuk di kapasitor senilai 0,58 volt. Lanjut kita ganti lagi ke yang 3. Untuk yang 3 pergerakannya juga semakin cepat lagi tuh, semakin cepat. Dan untuk di tegangan di resistor sebesar 0,68 volt, untuk di induktor sebesar 1,13 volt, dan untuk di kapasitor senilai 0,53 volt. Karena pada percobaan ini cukup banyak, langsung saja kita coba ke frekuensi 5 kHz atau 5000 Hz. Nah, bisa kita lihat ini. Untuk frekuensi 5 kHz, pergerakan gelombangnya dia semakin cepat, berbeda dari yang 3 kHz tadi. Dan mendapatkan nilai resistor juga lebih besar, induktor lebih besar, tapi untuk kapasitor dia agak sedikit mengecil. Nah, bisa kita ketahui bahwa rangkaian ini beresonansi dan memiliki nilai XL sama dengan XC. Nanti perhitungannya kita ada di laporan. Untuk perhitungannya kita pakai rumus 1/2π/LC. Nah, ini untuk percobaan rangkaian resonansi seri. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian resonansi paralel. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian resonansi yang paralel. Komponen yang dibutuhkan masih sama. Ada resistor, induktor, kapasitor, dan sumber. Kita pakai function generator. Selanjutnya pakai saklar. Terus resistor. Ada resistor lagi di sini. Ini induktor. Udah nggak apa-apa dah. Ada kapasitor dan ada kapasitor. Langsung saja kita susun rangkaiannya. Ini disusun secara paralel. Masalah. Kita rotasikan dulu.
Selanjutnya, kita perlu ampermeter untuk mengukur arus pada masing-masing rangkaian RLC ini. Satu, dua, tiga. Maaf nih, kadang aplikasinya suka ngebug dikit. Kita selang-seling aja biar nggak makan tempat. Kita sambungkan ammeter secara seri dengan komponen. Maaf kalau nanti suaranya agak berisik karena di rumah juga lagi ramai, jadi agak terganggu sedikit. Kita juga perlu multimeter untuk mengukur tegangan di VR ini sebagai nilai nanti pada belangko percobaan. Selanjutnya kita sambung ini ke sini dan ini ke sini lah, seperti ini. Untuk rangkaian di resonansi paralel ini kita menggunakan resistor senilai 100 ohm. Dan untuk induktor masih sama kayak yang tadi, senilai 27 mH atau 1000 liritan. Kalau untuk kapasitor kita pakai 470 nanofarad. Oke. Nah, setelah kita menyusun rangkaian, jangan lupa mengatur frekuensi pada function generator. Untuk voltasenya kita pakai 5 volt dan frekuensinya masih sama dari 500 sampai 5000 dengan tentang 500 frekuensi. Dan selanjutnya langsung saja kita mati untuk frekuensi yang 0,5 kHz dengan tegangan 5 volt menghasilkan kuat arus di resistor sebesar 0,69 ampere, dan untuk di ini 0,01, dan untuk di induktor sebesar 0,81. Selanjutnya kita ganti ke 1 kHz. Nah, untuk 1 kHz didapat nilainya sebesar 60. Maaf, ini belum di play. Dapat
Maaf, kita ulangi tadi yang tadi ininya belum ke play. Kita mulai lagi dari 0,5. Nah, untuk 0,5 ini dapat nilai kuat arus di resistor sebesar 0,69 ampere. Kalau untuk di kapasitor sebesar 0,001 ampere, dan kalau untuk di induktor sebesar 0,081. Selanjutnya kita ganti ke 1 kHz. Nah, untuk 1 kHz menghasilkan kuat arus besar 69,3 mA di resistor. Kalau di kapasitor sebesar 20,95 mA dan di induktor sebesar 40,75 mA. Kita ganti lagi ke 1,5. Nah, ini bisa dilihat dia pergerakan gelombangnya semakin cepat ya. Dan untuk di resistor dia menghasilkan kuat arus sebesar 69,3 mA. Di kapasitor senilai 31,43, dan untuk di induktor sebesar 27,16 mA. Kita langsung loncat saja ya, karena kalau kita jelas sampai 5000 kayaknya waktunya tidak akan cukup, jadi kita loncat saja langsung ke misalkan 3000 kHz. Nah, untuk 3000 kHz menghasilkan nilai kuat arus sebesar 69,32 mA dan nilai di kapasitor sebesar 69,85 mA dan nilai di induktor sebesar 13,58 mA. Dan dia pergerakan gelombangnya juga semakin cepat. Kita coba ke 4,5. Kita langsung loncat saja. Nah, untuk di rangkaian 4,5 di frekuensi 4,5 kHz kita menghasilkan kuat arus sebesar 69,32 mA di resistor. Kalau untuk di kapasitor senilai 94,23 mA, dan kalau di induktor senilai 9,054 mA. Dan terakhir yang frekuensi 5. Dan untuk di frekuensi 5 menghasilkan kuat arus senilai 69,32 mA, di kapasitor senilai 104,7 mA, dan di induktor senilai 8,145 mA. Nah, kalau di induktor dia semakin lama nilainya semakin kecil. Kalau di kapasitor dan di resistor dia stabil konstan, dan kalau di kapasitor dia nilainya frekuensi semakin besar, dia semakin besar juga kuat arus yang mengalirnya. Dan untuk gelombang yang dihasilkan juga pergerakannya semakin cepat, beda dengan yang tadi. Nah, itu praktikum rangkaian resonansi paralel. Rumus untuk mencari resonansi juga masih sama, 1/2pi akar LC. Itu untuk mencari frekuensi resonansi. Dan mungkin cukup sekian praktikum rangkaian listrik tentang rangkaian resonansi pada kali ini. Saya Bayu Haji Pangestu mengucapkan mohon maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang kurang jelas atau ada materi-materi yang kurang lengkap, karena saya juga masih belajar. Mungkin nanti kalau ada tambahan bisa ada masukan di kolom komentar. Sekian prosedur percobaan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.